Halo guys, ketemu lagi. Kali ini kita bahas kunci shock atau mata shock. Beda pada umumnya, kalau mata shock yang biasa dia bentuk heksagonal 6 PT atau 12 PT. Contohnya seperti ini. Ini yang kunci shock biasa 6 PT. Ini untuk baut atau mur yang masih presisi. Beda hal lagi kalau si mur udah selek atau udah bulat, bahkan udah bulat. Ini udah nggak bisa dipakai untuk buka si mur tersebut. Contohnya seperti ini kunci biasa, kunci impact. Nah, yang kita bahas adalah ini untuk pembuka baut yang udah selek, bahkan udah bulat sekalipun masih bisa kebuka sama dia. Oh iya, untuk kalian yang suka video ini boleh di like, nggak suka dislike. Kalau lagi gabut subscribe biar nggak ketinggalan video-video lainnya ya. Oke, nah bentuknya seperti ini. Dia matanya bunga, beda seperti ini. Kalau ini heksagonal 6 PT, kalau dia bunga. Nah, di setiap sudut-sudut bentuk bunga ini dia dilengkapi seperti pisau. Dia menggigit skrup yang udah bulat atau udah selek parah gitu kan, yang udah nggak bisa dibuka dengan ini ataupun dengan kunci ring biasa. Ini 6 PT, ini 12 PT, sorry, ini 6 PT. Ini bentuknya. Di paket pembelian kita dapat 10 pieces dari ukuran 9 mili sampai 19 mili. Nah, untuk kalian misalkan yang nggak punya kunci shock atau gagang shock seperti ini, kalian bisa pakai kunci Inggris misalnya. Kalian masukkan ke sini, putar, buka. Nah, jadi ini dikhususkan untuk membuka ya guys. Dia hanya untuk membuka karena ulir dia atau mata dia kemiringannya untuk membuka. Jadi kalau untuk mengencangkan mungkin akan kurang kencang karena dia akan lepas. Nah, dia dikhususkan untuk membuka seperti ini. Oke. Nah, berhubung ini matanya cuman ukuran 3/8, jadi kalau kalian pakai gagang shock atau ratchet yang setengah, kalian harus beli tersendiri extensionnya atau sambungannya yang dari setengah ke 3/8, baru bisa digunakan ke ratchet atau gagang shock yang ukuran setengah. Nah, jadi contohnya kurang lebih seperti ini. Nah, ini 3/8, kita harus pakai extension lagi. Oh iya, kebetulan ini kita beli tanpa merek ya. Oke, waktu itu belum banyak, jadi belum banyak di Indonesia, kita beli dari luar. Tapi sekarang udah banyak di marketplace Indonesia juga. Harganya di sekitar 100 ribuan atau 120-an gitu. Kalau untuk saat ini udah murah karena udah banyak. Oke, kita ambil contoh seperti ini. Di sini ada mur, dia ukuran 14. Nah, ini yang masih presisi. Kalau masih presisi gini kita bisa pakai kunci ring pas. Nah, dia masih mau menggigit, atau pakai kunci pasnya, dia masih bisa nanti diputar. Atau kalau misalkan pendek, kita bisa pakai juga kunci shock dan dia pasti memutar. Nah, kalau misalkan seleknya di luar, mungkin sebagian orang bisa ngakalin dengan cara pakai tang buaya. Itu untuk posisi di luar ya. Nah, dia masih bisa kalau untuk posisi di luar. Oke, kita contoh. Oke, maaf tadi ada gangguan.
Nah, kalau misalkan kita posisinya di luar, si posisi mur atau baut itu di luar seperti ini, kita masih bisa gunakan kunci atau tang buaya. Kalau untuk posisi di luar, kita coba lepaskan dulu. Maaf, kurang pas. Nah, seperti ini baru kita putar si tang buahnya. Ini untuk posisi di luar. Oke. Nah, tang buaya ini nggak berlaku kalau posisi di dalam. Nah, kebanyakan orang kalau untuk posisi di dalam dilakukan pembukaan dengan pengelasan. Nah, kita balik. Nah, contoh seperti ini, si tang buaya nggak akan masuk karena dia nggak bisa menggigit maksimal, posisi dia miring. Nah, maka mau tidak mau harus dielas agar si mur ini bisa terbuka. Nah, di sini kita contohkan pakai mur 14. Ini udah kita gurinda hanya untuk ilustrasi. Kalau baut itu udah selek atau sampai bulat kayak gini, dia nggak bisa pakai kunci shock, maka dia akan memutar nggak maksimal gitu lah. Nah, dia akan terus berputar, bergerak seperti ini. Nah, mau tidak mau kita harus dilakukan pengelasan untuk membuka si skrup ini atau baut ini. Nah, kalau untuk kita pakai mata pembukanya yang khusus untuk pembuka si mur ini, walaupun posisi dia di dalam, kita bisa masukkan dan dia nggak sampai kocrak. Nah, dia akan memutar. Tinggal kita masukkan ininya, atau misalkan ada kunci Inggris, kita bisa di sini gunakan kunci Inggris atau kita gunakan si tang buaya, baru kita jepit. Nah, seperti ini baru kita putar. Bisa. Ini kebanyakan dipakai untuk skrup atau baut yang berada di dalam. Atau kita misalkan bisa pakai si ratchet ini. Kita gunakan terlebih dahulu extensionnya yang 3/8, saya setengahin ke 3/8, baru masukin si kunci shocknya atau si ratchet ini, baru dia bisa dibuka. Ini untuk cara manual. Untuk cara nggak mau capek, kita pakai impact. Kebetulan biasa kita pakai impact, lebih cepat. Oke. Begitupun kalau misalkan kita coba pakai 12 PT, dia tetap nggak bisa memutar dan nggak masuk maksimal gitu kan. Dia akan posisinya miring seperti ini. Mungkin kalau untuk di luar bisa pakai si tang buaya, atau misalkan seleknya belum parah, kita bisa pakai ini. Nah, oke, kita contohkan. Ini dia udah kita gurinda ilustrasi untuk baut ini yang selek, yang realnya selek gitu kan. Berhubung kita nggak punya baut selek, akhirnya kita gurinda aja buat contoh aja. Oke, kita pastikan masuk. Nah, dia udah nggak gerak. Kita coba pakai ini, pakai ratchet setengah. Oke, kita posisi membuka. Nah, baru dia bisa terlepas. Oke, baru kita lepaskan. Ini gampang karena ini hanya contoh ya.
mungkin di realnya jangan sampai nemu kalau bisa. Nah, kalaupun kita harus berhadapan dengan mur atau baut seperti ini, kita gunakan agar lebih cepat dan aman. Misalkan pengen tanpa pengelasan, kita bisa gunakan si mata shock ini. Oke, nah ini tadi kita gurinda hanya untuk peraga ya, hanya untuk contoh, karena kita nggak punya mur yang selek. Nah udah kita bikin bulat. Oke, kalau untuk yang nggak mau capek, kita bisa pakai impact pun sama, kita masukkan si mata shock sambungan atau extensionnya ke impact, baru si mata shock. Nah seperti ini. Oke, kurang lebih seperti itu. Rapikan kembali. Oke, ini barangnya. Dia dapat ukuran dari 9 sampai yang terbesar 19 mili. Jadi untuk mur yang 9 atau baut yang 9, mungkin 8 juga bisa, dari baut 8 sampai 19 mili disarankan pakai ini agar lebih cepat, lebih rapi, dan tidak beresiko. Oke, segitu aja dulu. Kalau suka di like, kalau nggak suka dislike, kalau gabut subscribe. Oke, segitu aja. Terima kasih.